kampus atau lembaga pendidikan, khususnya mungkin dalam kajian filsafat, ya itu sebenarnya memberikan pembekalan yang sangat penting sekali. Sebaliknya, kalau tidak dibekali dengan kerangka berpikir, model berpikir, cara analogi, kemudian cara berpikir kritis, bagaimana untuk kapan dia berkata, kapan dia diam, kapan dia harus bisa mengambil konklusi, kemudian secara nalar logika itu bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu kan mengkhawatirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Teras Falsafi yang tentu saja dari channel Peradaban Indonesia. Nah, hari ini kita akan membicarakan yang beberapa akhir ini viral ya, sebuah wacana yang sempat ramai di media sosial, yang tentang seorang konten kreator mengatakan bahwa jurusan filsafat itu perlu dihapuskan. Nah, ini kita bisa ngobrol bareng sama Pak Dr. Ramdon soal wacana ini. Yang kebetulan beliau juga kan kita tahu sendiri bahwa beliau adalah lulusan dari jurusan filsafat itu. Oke, Pak, itu kita ngobrolin soal wacana itu, Pak. Sebenarnya filsafat itu apa? Terus mengapa? Ini saya bertanya sebagai orang yang skeptis terhadap filsafat, coba memposisikan di posisi itu, Pak. Apa sebenarnya filsafat itu dan mengapa jurusan filsafat masih dipertahankan di perguruan tinggi? Begini ya, kalau kita merujuk pada definisi atau nomenklatur dari ilmu filsafat, atau mungkin tepatnya sih kajian filsafat ya, adalah sebagai kajian yang memang diperuntukkan untuk mencari satu hakikat kebijakan ya, untuk mendapatkan satu hakikat kebenaran berdasarkan akal atau nalar logika. Nah, sehingga memang tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di hampir seluruh dunia itu, orang kalau ingin mendapatkan satu hakikat kebenaran, salah satunya adalah harus melewati pintu filsafat gitu ya. Nah, perguruan tinggi mungkin ya dianggapnya sebagai salah satu institusi yang dirasa siap untuk mahasiswanya mendapatkan mata kuliah filsafat ya, atau kajian filsafat. Dan sebaliknya, kalau sampai pada tahap seumuran mahasiswa belum mendapatkan materi atau dasar-dasar bagaimana seseorang itu untuk mendapatkan suatu kebenaran berdasarkan dari nalar logika, ya itu juga akan mencemaskan kita semua ya. Bagaimana nanti mereka akan terjun di masyarakat, bagaimana dia akan menerapkan disiplin ilmu yang dia peroleh, bagaimana dia akan meningkatkan kualitas hidupnya, bagaimana dia akan bisa mengolah pola berpikirnya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, soal itu kritik dan kontroversi yang kemarin sebenarnya si konten kreator itu mengatakan itu ada alasannya gitu. Alasannya kenapa jurusan filsafat itu perlu dihapuskan. Ya, filsafat dianggap tidak aplikatif, tidak relevan dengan dunia industri, dan bahkan jurusan itu disinyalir menyumbang angka pengangguran karena mau kemana nih lulusan filsafat gitu, Pak. Nah, pertanyaannya gini, selain itu kenapa muncul wacana bahwa jurusan filsafat perlu dihapus? Apa emang benar filsafat tidak relevan, tidak praktis, dan tidak punya prospek ke depannya untuk bidang lapangan kerja di dunia lapangan kerja? Mungkin begini ya, fenomenanya itu adalah fenomena sosial yang semakin ke sini dunia itu akan menuju pada dunia yang sifatnya materialistik. Sehingga kalau misalnya dikatakan bahwa kajian filsafat itu tidak akan mendapatkan peluang atau kesempatan kerja, apalagi mampu bisa mengeluarkan produk ya, produk, dan
lain sebagainya dan sebagainya, ya hampir sama dengan kajian sastra, kajian-kajian bahasa, kajian-kajian humaniora yang Iya. lainnya, Ya, benar. ya yang memang semuanya adalah satu kerangka keilmuan yang sifatnya mengawang-awang kan seperti itu. Jadi memang tidak serta-merta bahwa ilmu atau disiplin ilmu yang diajarkan di bangku sekolah atau di bangku kuliah itu akan serta-merta langsung begitu lulus akan menghasilkan suatu produk ya, atau misalnya akan bisa secara aplikatif langsung dalam dunia kerja. Memang sebagian dari kajian-kajian atau keilmuan-keilmuan yang dipelajari oleh kita semua kan di bangku sekolah, bahkan di bangku kuliah, tidak semuanya aplikatif kan. Ada juga yang memang sifatnya itu teoritis, ada yang sifatnya wawasan, ada sifatnya memang untuk pembekalan diri, ada yang sifatnya memang soft skill, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, salah satunya memang kalau untuk kajian filsafat lebih-lebih ya memang dalam filsafat itu kan sebenarnya fungsinya adalah bagaimana seseorang itu mampu berpikir secara kritis, mampu berpikir secara sistematis, mampu berpikir secara logis, mampu berpikir begini, dan seterusnya. Dan itu sangat penting. Ya, bagaimana seorang sarjana misalnya kan, atau seorang mahasiswa yang tidak mampu untuk mengolah pikirannya, bagaimana seorang sarjana yang belum sanggup untuk berpikir secara kritis, logis, analogis, dan lain sebagainya. Sementara dia nanti dalam dunia kerja atau dalam kehidupan nyata, kehidupan akan semakin beragam, kehidupan akan semakin kompleks, kehidupan itu akan menuntut berbagai macam hal-hal yang mungkin di luar dugaan dia. Nah, kampus atau lembaga pendidikan, khususnya mungkin dalam kajian filsafat, ya itu sebenarnya memberikan pembekalan yang sangat penting sekali. Sebaliknya, kalau tidak dibekali dengan kerangka berpikir, model berpikir, cara analogi, kemudian cara berpikir kritis, bagaimana untuk kapan dia berkata, kapan dia diam, kapan dia harus bisa mengambil konklusi, kemudian secara nalar logika itu bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu kan mengkhawatirkan. Iya. Dan saya juga kan karena emang bukan lulusan di jurusan filsafat, jadi kadang berpikir begini, sebenarnya di filsafat itu mempelajari apa ya? Apakah cuma sekedar teori atau toko yang pada akhirnya si mahasiswa ke distract, atau hanya berpatokan pada si toko itu, Pak? Seperti itu, seperti bahwa pemikiran-pemikiran misalkan René Descartes itu pemikirannya udah jauh dari sekarang gitu. Iya. Dan ya memang di satu sisi salah satu sub pembahasan kajian filsafat tentunya adalah kajian tentang riwayat sejarah si tokoh-tokoh tersebut, karena tidak bisa dipisahkan bahwa suatu hasil pemikiran para filosof itu salah satunya adalah tentang perjalanan hidupnya yang memiliki beberapa ide-ide besarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang tergantung dari si pengajarnya, ya dosennya. Bagaimana pembimbing, mentor atau dosen itu bisa mengarahkan mana sih yang menjadi materi esensial, mana sih materi atau inti pemikirannya, sub pemikirannya, atau mungkin pelengkap pemikirannya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya itu tidak diajarkan secara formal, itu akan lebih menjadi liar lagi kan, akan menjadi biasa lagi. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab atau mengarahkan di kampus sekalipun saja, kalau belum ketemu atau tidak menemukan dosen filsafat atau mentor atau pengajar filsafat yang dalam tanda petik kurang memiliki semacam mungkin wawasan atau mungkin backgroundnya yang tidak memiliki banyak literasi,
kan beda dengan yang memang memiliki wawasan luas, sehingga walaupun mungkin awalnya membosankan, tapi kan di kemudian itu mengasihkan. Iya, 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 benar. Nah, itu kan akan memberikan apa ya, nilai-nilai tersendiri. Ya, terlebih efek dari belajar filsafat itu kan lebih ke esensial ya, Pak. Iya. Ya, bukan cuman sekedar objek yang bisa yang gampang seperti ya kita melihat teknologi ya mungkin sekedar cuman buat membenarkan mesin dan yang lain, tapi kan ini soal keperangkat ke hidup kita ya gitu ya. Iya. Bukan cuman sekedar untuk pekerjaan ataupun tadi karir aja kan gitu ya. Iya. Oke, tadi kita Pak Ramdun berbicara soal membentuknya cara berpikir kritis, nalar logika ya gitu Pak. Nah, kalau di nyatanya nih peran filsafat dalam bentuk cara berpikir kritis, etis dan tentunya rasional dalam kehidupan publik, baik di dunia kebijakan, terus yang teknologi gitu dan ataupun budaya. Itu apa contoh ininya Pak? Nyatanya, peran nyatanya gitu. Peran nyatanya ya sebenarnya sangat jelas, kentara sekali ya. Siapa orang yang memang pernah belajar filsafat dan siapa yang belum sempat belajar filsafat ya. Bagi mereka yang sudah pernah belajar filsafat, pasti dia memiliki formula atau metode atau cara berpikir yang efektif ya, berbeda dengan orang yang memang belum pernah mempelajari atau belajar filsafat ya. Atau dengan kata lain begini deh, kalau saya di kelas itu baik itu di S1 maupun S2 ngajar tentang kajian filsafat itu, saya sampaikan ke anak-anak bahwa tugas saya itu adalah bagaimana untuk menjinakkan pola berpikir Anda kalian semua. Seperti itu. Loh, kok begitu Pak? Iya, karena memang orang yang belum pernah belajar filsafat itu pikirannya masih liar, ya. Jadi sana kemari nggak karuan ya kan. Mana yang harus diletakkan di atas, mana yang harus diletakkan di bawah, mana yang harus didahulukan dan mana yang memang dikesampingkan ya. Jadi untuk bisa membentuk karakter, terutama pola berpikir seseorang itu yang sistematis, itu tidak mudah loh ya. Orang yang bisa menjadi pendengar setia juga tidak mudah. Orang yang memiliki kualitas narasi yang baik itu juga sulit untuk bisa mencapai ke tingkatan tersebut. Kenapa? Karena memang biasanya kan masing-masing diri kita itu egois ya, kecenderungannya, sifatnya. Kalau misalnya di sekelompok pertemanan ya atau pergaulan atau obrolan kan ingin selalu tampil ya kan? Ingin selalu bicara lebih banyak, mendominasi ya kan, dan juga maaf ya mungkin cenderung dia apa ya, arogan kemudian menyepelekan orang, atau mungkin dia meledek atau menghina orang dengan bersembunyi di balik kata-kata. Kan itu kebiasaan-kebiasaan kita sebagai manusia ya kan. Nah, lalu bagaimana diri kita itu bermetamorfosis ya menjadi manusia yang intelek, manusia yang santun, manusia yang mengetahui apa istilahnya ya tadi metode berpikir ya, yang kritis tapi tetap juga mengedepankan hal-hal yang disepakati oleh dunia umum ya. Dengan kata lain beginilah, bagaimana meningkatkan kualitas diri kita? Salah satunya adalah dengan cara belajar filsafat. Walaupun ini tidak sepenuhnya menjamin ya, karena di sana juga ada sumber-sumber lain atau metode-metode lain selain filsafat, seperti misalnya agama, kemudian budaya, ya kan, tradisi, itu juga menjadi salah satu sumber untuk bisa membentuk karakter diri manusia. Bukan cuman sekedar itu ya Pak. Jadi
tadi apa namanya banyak juga perannya kan, salah satunya ya mahasiswa dilatih untuk tadi berpikir kritis, dan juga yang nggak asal sembarang bicara gitu, harus benar-benar oh toh dia berbicara harus lihat 1 2 3 langkah berikutnya seperti apa gitu, karena yang bisa menimbulkan percikan konflik gitu kan. Oke, tadi wacana terhadap narasi bahwa kayaknya jurusan filsafat perlu dihapus deh gitu, karena tadi kecenderungannya sudah tidak relevan gitu. Nah, apakah penghapusan jurusan filsafat bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi ilmu-ilmu humaniora lainnya, pakai ya sastra lah contohnya gitu? Ya, mungkin jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Karena mungkin bisa jadi ini efek samping dari perkembangan zaman, efek samping dari dinamika kehidupan, efek samping dari faktor-faktor globalisme ya, dan mungkin masih ada lagi beberapa faktor-faktor yang lain. Lalu apakah juga itu akan berpengaruh ke ilmu-ilmu humaniora yang lainnya? Ya, bisa jadi juga iya, karena sekali lagi ya, kalau kita ingin berbicara tentang dunia teknologi, dunia ilmu pengetahuan, nah pengaruhnya memang cukup besar juga dalam perkembangan zaman dan perkembangan dinamika kehidupan manusia sekarang ini. Ya, jadi kalau misalnya dunia ini memang akan mengarah kepada dunia teknologi murni ya, atau hal-hal yang sifatnya praktis, atau mungkin semuanya akan diukur secara ekonomis ya, ya tentunya mungkin kajian-kajian humaniora akan redup kan, Redup ya. itu. Atau sebaliknya, suatu saat nanti mungkin roda berputar, zaman itu berubah, kembali lagi kepada satu zaman yang lebih mengedepankan ilmu-ilmu humaniora ya, hal-hal yang sifatnya humanistik. Itu juga mungkin akan kembali lagi mengantarkan hal-hal yang sifatnya humaniora itu juga akan naik lagi. Saya rasa itu sih hanya apa ya, perkembangan zaman ya. Seperti misalnya kalau dahulu ya, ada beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang sangat intens sekali dipelajari, tapi kemudian sekarang redup ya, atau sebaliknya beberapa mata kuliah, beberapa kajian yang dahulu sangat tidak populer, tapi sekarang begitu sangat populer, ya karena memang itu perkembangan zaman kan, tuntutan hidup ya. Mungkin itu ya. Iya, tadi contoh sastra ya Pak, sekarang buat puisi di AI bisa, Itu buat cerpen atau novel pun kaliber itu pun bisa ya Pak. Ya, filsafat ini kan fungsinya tadi untuk mengkritisi, analisis terhadap tadi karya-karya sastra itu. Kalau dari AI apa masuk gitu kan gitu ya. Itu yang pertanyaan saya dari yang biasa menulis kan gitu ya. Jadi ya sangat penting kan bahwa menulis itu di AI belajar ada filsafatnya, tadi mengambil data-data dari Google kan gitu ya. Dan apa fungsinya manusia pada akhirnya? Kayak gitu. Iya, memang kembali lagi pada perkembangan zaman ya. Tetapi mungkin kita boleh merujuk ke belakang beberapa dekade ke belakang, bahwa kajian-kajian filsafat itu sebenarnya sudah diajarkan di usia-usia sekolah menengah ya. SMP, SMA. Di luar negeri di luar negeri itu seperti itu. Yang saya tahu itu di Perancis, di Iran, di beberapa negara lain di luar itu, mereka itu sudah menjadikan kajian filsafat itu di bangku sekolah gitu ya. Bahkan kalau di Perancis itu sudah menjadi obrolan keseharian di kafe-kafe ya, di warung kopi, di pelataran jalanan ya, di obrolan sepanjang trotoar jalanan itu yang mereka bahas adalah kajian filsafat ya. Dan di beberapa negara Eropa pun seperti itu. Kenapa? Karena mereka merasa penting ya, bahwa memang untuk membentuk pola berpikir yang lebih kritis, yang kemudian bisa meningkatkan kualitas pola berpikir mereka sebagai manusia ya,
atau mungkin manusia modern, ya salah satu bekal utamanya ya adalah filsafat. Dan kalau kita mungkin mengembalikan pada kita yang mayoritas muslim misalnya ya, dalam kajian-kajian keagamaan itu pernah saya sampaikan ke kelas yang saya ajar itu, bahwa Islam dan filsafat itu saling mendukung. Iya, saling mendukung. Ya, dan bahwasanya memang kajian filsafat itu khususnya ilmu mantik ya, ilmu mantik itu kan ilmu logika, itu dipelajari di pesantren-pesantren ya, di pondok-pondok itu, karena itu sebagai salah satu bekal utama para santrinya itu untuk bisa mempelajari kajian-kajian keislaman, karena membutuhkan ilmu mantik, ilmu logika. Lalu bagaimana mereka itu harus mengambil istimbat ya, atau konklusi ya, atau intisari kesimpulan dari suatu hukum misalnya dalam fikih, atau dalam kajian-kajian tafsir, atau dalam kajian-kajian pendapat para ulama, atau mengambil iktibar ya, atau pembelajaran dari beberapa pendapat-pendapat orang terdahulu. Nah, kesemuanya itu dalam kajian Islam itu sangat mendesak dan memang wajib harus belajar ilmu mantik, logika. Nah, kemudian di sekolah umum saya lihat itu sangat disayangkan kalau juga tidak dipelajari. Bagaimana remaja kita, bagaimana mahasiswa kita, bagaimana anak-anak muda kita itu untuk bisa sanggup berpikir secara kritis, sistematis, dan seterusnya. Tentunya dengan ilmu filsafat. Benar, dan seenggaknya ketika sekolah mempelajari filsafat, ketika jadi mahasiswa, secara retorika atau public speaking pun dia mampu kan gitu. Dan ya kenyataannya juga mungkin ada di beberapa kampus mahasiswa public speaking, retorikanya kurang gitu, cara nalar kritisnya kurang. Mungkin Pak Ramdan punya pengalaman kan di kelas itu, tadi untuk perdebatan intelektual itu untuk sekarang ya agak minim kan gitu. Betul, tidak hanya dalam wacana perdebatan ilmiah ataupun perdebatan keilmuan saja ya, tetapi justru yang akan lebih penting lagi adalah bagaimana teori-teori dalam kajian filsafat itu sanggup diterapkan dalam kehidupan keseharian. Karena intinya tuh di situ ya, orang akan bisa mengambil satu kesimpulan dalam hidup, memutuskan suatu jalan hidup, memutuskan misalnya pasangan hidupnya, memutuskan satu keputusan dalam bidang usahanya, memutuskan dalam sebuah pertemanan, mengambil keputusan dalam kantor perusahaannya, dan keputusan-keputusan hidup yang lainnya. Itu kan bukannya sangat mendesak sekali kemampuan seseorang itu harus berpikir kritis, analogis, logis, sistematis, responsif ya, dan banyak lagi dalam sub-sub pembahasan filsafat. Makanya ya sangat ironis ya kalau seandainya pun dihapus, saya rasa justru akan lebih membawa bukan kecurigaan, membawa penasaran masyarakat luas sebenarnya apa sih yang dipelajari dalam filsafat ya. Walaupun sebagian kalangan itu ada teorinya mengatakan begini, kalau dalam bahasa Arab ya yang saya masih hafal, man tafalsafa faqad tazandaqa, barang siapa orang yang berfilsafat maka dia akan menjadi seorang yang zindik. Zindik itu ya tidak percaya kepada Tuhan. Saya nilai justru sebaliknya. Orang akan beragama lebih kokoh dan kuat lagi kalau dia sudah menguasai kajian-kajian kefilsafatan. Dia akan lebih percaya lagi kepada Tuhannya, kepada agamanya, kepada dalil-dalil agamanya. Namun sebaliknya, orang yang tidak menguasai ilmu filsafat, dia tidak akan mengetahui bagaimana dalil-dalil untuk menafikan, untuk menangkis ya serangan-serangan yang mengatakan misalnya Tuhan itu tidak ada, Nabi Rasul utusan Tuhan itu
tidak perlu ada, Mm-mm. kemudian kitab suci itu tidak ada gunanya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi justru kalau misalnya dia menguasai materi-materi tentang kefilsafatan, dia akan lebih kokoh lagi. Iya. Kan itu faktanya. Oke, yang terakhir nih Pak, dari perbincangan tadi, apa yang perlu diperbaiki dari jurusan filsafat agar lebih kontekstual dan berdampak luas? Kita melihat soal wacana yang jadi tema kita itu soal penghapusan jurusan filsafat itu kan, si yang memberi wacana skeptis terhadap filsafat kan ya. Nah, apa yang perlu diperbaiki dari jurusan filsafat agar lebih kontekstual dan berdampak luas? Dan apa pesan buat Pak Ramdon bagi generasi muda yang ingin masuk jurusan ini nih, yang Pak Ramdon dulu ngasain? Kan jelas berbeda ya Pak. Iya, iya. Ya, di tengah kritik yang bermunculan dan adanya rasa skeptis terhadap jurusan tersebut. Baik, kalau menurut saya sih pengalaman selama mengajar dan pengalaman juga dulu pernah diajar oleh para dosen-dosen, guru besar ataupun profesor doktor di kajian filsafat, tentunya ya harusnya sih sekarang itu para pengajar ataupun dosen itu harus luas lagi wawasannya sehingga mampu dia mensinergikan antara teori-teori yang disampaikan oleh para filosof itu dan teori-teori yang ada dalam kajian filsafat itu dalam kehidupan real nyata, sehingga tidak terlalu terus melangit. Seharusnya harus bisa lebih membumi, sehingga itu mahasiswa atau orang yang diajarkan oleh dosen-dosen atau kajian-kajian filsafat itu merasakan besar sekali manfaatnya, karena memang dalam kehidupan real nyata sehari-hari teorinya itu bisa dikembangkan dan juga bisa dipraktekkan. Kan sebagian dari teman-teman kita nih ya yang ngajar di filsafat ilmu atau filsafat murni, filsafat barat, filsafat Islam, cenderung apa ya, memposisikan diri itu sebagai seorang guide ya, seorang tour guide ya. Jadi menunjukkan ini zaman ini, tokohnya ini, hidup di masa ini, kemudian dia punya pendapat ini kan, seperti itu. Sehingga para mahasiswa itu atau orang-orang yang belajar filsafat itu terus terbuai dengan dunia mengawang-awang kan, dunia langit yang ada entah sedang berada di zaman entah berantah yang mana gitu kan. Padahal sebenarnya yang sangat lebih dibutuhkan oleh anak-anak sekarang terutama ya, ataupun juga oleh para mahasiswa yang belajar filsafat itu, dia mampu bisa menarik gitu loh teori-teorinya, kesimpulan-kesimpulannya, pendapat-pendapat, ide-ide besar filsafat itu dalam kehidupan kekinian itu seharusnya seperti apa sih? Kan itu. Lalu kemudian ini plus minusnya ini, ya kan? Lalu kemudian ditarik dalam perspektif kajian keilmuan yang lainnya. Saya sering menganalogikakan begitu di setiap perkuliahan di kelas, sehingga anak-anak itu merasa apa ya, ya merasa nyaman, enak, dan ketagihan terus. Misalnya secara historis, udah pastilah. Lalu kemudian secara aksiologis itu daya manfaatnya itu apa sih? Lalu kemudian dari perspektif ilmu politik apa, ekonomi apa, kemudian dalam perspektif ilmu sosiologi kemasyarakatan itu seperti apa sih? Lalu kemudian juga tidak perlu sungkan-sungkan lagi untuk menarik benang merahnya. Lalu bagaimana dengan pendapat atau perspektif agama, dalil-dalil agama, sehingga langsung kita mendapatkan faedah manfaatnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi tidak seperti kita mengikuti tour guide yang sedang berkeliling ke museum-museum, ke tempat-tempat wisata budaya peradaban
dari zaman ke zaman. Saya rasa itu. Tidak mendewakan tokoh ya Pak, Iya, dan dogmatis terhadap satu pahamisme kan. betul. Biasanya kan gitu ya pahamisme ketika membaca Marxisme, wah teori-teorinya Marx selalu dipakai kan gitu, yang Kan pada harusnya kan kita otokritik Iya. kan, kita juga harus mengkritisi. ini pada akhirnya bertemulah dunia yang utopis kan gitu ya, yang utopia gitu. Nah, pesan untuk tadi Pak, yang untuk generasi muda masuk ke jurusan ini. Kalau pesannya untuk anak-anak muda atau mahasiswa yang ingin atau meminati kajian filsafat, ya sangat bagus ya. Artinya apa? Dia akan lebih mampu lagi mendalami dan bisa mengajak atau memberikan efek pengaruh positif kepada dirinya sendiri, sekitarnya, dalam hidupnya, dalam lingkungannya, dalam pergaulannya, ya. Karena memang masih sangat dibutuhkan ya manusia-manusia itu yang sanggup berpikir secara kritis, manusia yang sanggup bisa memposisikan diri mana sih yang lebih utama dan mana yang tidak utama. Mana sih hal-hal yang perlu didahulukan dan mana yang mungkin ya sekedar sebagai wacana biasa. Kapan sih kita harus memulai sesuatu dan kapan mungkin kita menunda omongan, ucapan, perkataan. Kapan sih kita harus memahami paham-paham dalam dunia filsafat ya. Sehingga tidak hanya memahami saja, tetapi kita mampu bisa mengaktualisasikan ya, dalam kehidupan kekinian dan memang membumi yang saya bilang tadi itu, tidak terus mengawang-awang hal-hal yang sifatnya utopis kan. Jadi seakan-akan terus diperdebatkan, didiskusikan dalam wacana perdebatan yang tidak ada ujungnya. Iya. Itu kan Debat kusir ya. Debat kusir menurut hemat saya ya juga tidak hemat dan juga tidak memberikan banyak manfaatnya. Kan justru dengan norma-norma yang berlaku di kajian filsafat itu nanti akan melahirkan suatu tindakan, ya kan, akan melahirkan suatu skema pola berpikir, akan melahirkan suatu paradigma berpikir yang sanggup melahirkan suatu kinerja, menghasilkan suatu produk pemikiran, menghasilkan suatu etos, menghasilkan suatu produk lain, tidak hanya produk-produk pemikiran, tapi yang bisa memberikan manfaat dalam dunia yang kita geluti. Misalnya kalau dunia yang kita geluti adalah sebagai usaha, bisnis, ya harus mampu kita bisa menerapkan seperti apa sih kajian-kajian filsafat itu yang bisa memberikan manfaat dalam bisnisnya, dalam bidang dunia kerja, dunia karir. Ya harus juga bisa menarik apa sih nilai-nilai atau kajian-kajian filsafat yang bisa memberikan stimulus, memberikan dukungan secara nilai, secara norma, secara teori, dan bidang-bidang yang lainnya. Ternyata ya masih cukup relevan ya, ditambah lagi di masa-masa budaya populer seperti ini ya. Dan bahkan beberapa teman kawan-kawan yang berprofesi sebagai dosen atau guru memberi penjelasan filsafat itu melalui acara-acara animasi, anime atau film gitu. Itu kan bisa tuh untuk mempelajari seperti itu, mengkritisi karya-karya seni, karya-karya sastra. Itu sangat dibutuhkan ya filsafat. Bukan sekedar cuman sebagai ilmu filsafat itu sebagai kebendaan, tapi lebih dari itu, lebih ke esensialnya gitu. Itu yang masih sangat diperlukan untuk tadi jurusan filsafat di Indonesia. Sedikit ya mungkin saya tambahkan. Contoh misalnya dalam merubah opini dunia, apa yang harus dikerjakan? Kan tidak semuanya orang itu harus memproduksi peralatan teknologi dan sebagainya kan, tetapi bisa juga melewati kajian film. Bagaimana satu produk film itu yang akhirnya dengan rangkuman cerita yang sedemikian rupa, akhirnya mampu bisa merubah opini dunia. Bahwasanya yang terjadi di Gaza, di Palestina itu tidak hanya sekedar perang biasa,
Tetapi memang benar-benar terjadi apa ya, semacam tragedi kemanusiaan. Kan itu butuh satu produk Iya. apa, film atau produk apa ya, semacam ya produk budaya. Budaya ya. Lalu bagaimana kita akan menyuarakan? Apakah kita harus pergi satu persatu ke negara-negara dari sekian ya kan puluh negara yang ada di dunia? Itu kan butuh satu apa ya, effort ya, butuh suatu metode, butuh suatu cara. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita menghasilkan suatu karya seni, menghasilkan suatu karya budaya. Karya seni, karya budaya, dan karya-karya yang lainnya itu mustahil itu akan lahir kalau tidak memiliki pola atau kerangka berpikir yang jenius dan luar biasa. Nah, itu akan dihasilkan lewat apa? Kajian filsafat. Itu yang sangat penting. Cukup padat, jelas, dan cukup berisi ya teman-teman. Selanjutnya diakhiri, dan terima kasih untuk konten hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.